そうなるよね。 Halo guys, kembali lagi di channel Rumput Film. Kali ini kita akan membahas anime yang berjudul Sumatsu no Valkyrie atau biasa disebut Record of Ragnarok. Film ini dirilis pada bulan Juni tahun 2021 dan bagi teman-teman yang ingin menonton animenya bisa langsung menontonnya di Netflix. Dalam anime ini menceritakan bagaimana usaha manusia yang bertahan dari kepunahan dengan cara bertarung melawan para dewa demi mempertaruhkan kelangsungan hidupnya. Dan para dewa yang ada di anime ini adalah dewa-dewa yang berasal dari berbagai mitologi maupun semua agama. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur pembahasannya. Di awal anime Record of Ragnarok ini kita diceritakan tentang bagaimana sejarah 7 juta tahun umat manusia akan segera punah. Kepunahan ini bukan karena perang nuklir maupun invasi ras alien ataupun berbenturan dengan sebuah asteroid, melainkan kepunahan tersebut berada di tangan para pencipta mereka, yaitu para dewa. Dan anime pun dimulai di mana kita diperlihatkan seorang bocah yang bernama Gol. Di sini ia berkata, waktunya sudah tiba saudariku Brunhilde. Lalu adegan berpindah di sebuah aula gedung majelis Valhalla. Di sana para dewa-dewi dari berbagai dunia berkumpul. Dan Dewa Hermes, salah satu dari 12 dewa Olympus, terlihat sedang mendampingi Dewa Zeus untuk memimpin pertemuan para dewa-dewi ini. Yang mana sesi terakhir pertemuan diadakan setiap 1000 tahun sekali. Para dewa ini membahas tentang bagaimana kelangsungan hidup manusia selama 1000 tahun ini. Apakah mereka akan membiarkan manusia akan terus ada atau mengakhirinya? Kemudian Dewa Shiva yang merupakan dewa kehancuran mengatakan kalau ia ingin mengakhiri kelangsungan hidup manusia. Lalu Dewa Aphrodite pun juga menyetujui pendapat Dewa Shiva ini karena ia melihat bagaimana dunia sudah tidak menyenangkan lagi, di mana para manusia yang mengotori lautan dengan sampah dan minyak, hutan menjadi kering serta makhluk hidup yang terus punah, yang artinya bahwa manusia itu adalah malapetaka di muka bumi ini. Mendengar hal itu, semua dewa yang menghadiri pertemuan ini pun setuju mengenai pendapat tersebut. Saat Dewa Zeus akan mengetuk palunya untuk memutuskan akhir umat manusia, tiba-tiba Brunhilde yang merupakan seorang Valkyrie datang dan berteriak mengatakan bahwa ia keberatan dengan keputusan itu, yang membuat seluruh dewa yang berada di aula Valhalla terkejut. Brunhilde sendiri adalah makhluk setengah dewa dan setengah manusia. Lalu Brunhilde menyarankan bagaimana cara untuk mengakhiri umat manusia adalah dengan mengujinya, yaitu dengan melakukan pertempuran antara manusia dengan dewa yang disebut Ragnarok. Kemudian Brunhilde membacakan Undang-Undang Maha Istimewa pasal 62 paragraf 15 yang merupakan buku peraturan dewa itu sendiri. Pertarungan satu lawan satu antara manusia terkuat dengan dewa yang dikenal dengan sebutan Ragnarok, di mana pertarungan itu sendiri diadakan dengan 13 manusia terkuat dan 13 dewa. Dan pihak yang meraih 7 kali kemenangan akan menjadi pemenang. Namun undang-undang ini tidak pernah diterapkan sejak kelahiran umat manusia. Hal ini dikarenakan manusia bisa mengalahkan dewa adalah suatu hal yang mustahil. Dengan kata lain, undang-undang ini hanyalah formalitas yang menjadi lelucon para dewa saat membuatnya. Seketika seluruh dewa yang mendengarkan hal itu tertawa dan mengatakan bahwa manusia bukanlah tandingan para dewa dan hanya membuang-buang waktu saja. Lalu Brunhilde langsung mengatakan, apakah kalian merasa takut? Dan akhirnya para dewa langsung tersulut emosinya dan menyetujui untuk melakukan Ragnarok. Kemudian Dewa Zeus pun mengetuk palunya dan menyetujui pertarungan antara manusia dengan dewa untuk melakukan pertarungan itu. Sebenarnya keputusan itulah yang direncanakan oleh Brunhilde. Dan Brunhilde pun bertanggung jawab untuk mencari perwakilan 13 manusia terkuat untuk menghadapi para dewa. Kemudian pertarungan antara manusia terkuat dengan para dewa pun dimulai, yang diadakan di arena Valhalla. Di sini terlihat pendukung dari para dewa dan manusia berkumpul di bangku penonton. Dan pembawa acara dari pertempuran ini adalah Heimdall, yaitu seorang dewa penjaga kiamat. Lalu Heimdall pun meniup trompet sangkakalanya yang menandakan bahwa pertandingan Ragnarok pertama antara dewa dan manusia terkuat dimulai.
di mana perwakilan battle pertama dari pihak dewa adalah Thor, sang dewa Nordik terkuat dengan senjata palu besarnya. Melihat hal itu, bocil Gold pun mengatakan, mustahil kita bisa menang Brunhilde. Dan Brunhilde pun menjawab, jangan khawatir Gold, kita masih ada kemungkinan untuk bisa menang. Kemudian kita juga diperlihatkan perwakilan pertama dari pihak manusia terkuat adalah Lubu dengan tombak sebagai senjatanya. Dialah pahlawan terkuat dari 3 kerajaan Tiongkok. Lalu di bangku penonton pihak manusia ada seorang biksu yang berdoa kepada Buddha untuk melindunginya. Akan tetapi Brunhilde pun menjawab, hentikan doamu itu, karena musuh yang harus kita kalahkan adalah dewa yang berada di dalam doamu. Kemudian Shin pun kembali berpindah di arena Valhalla, yang mana Lubu bersiap memasang kuda-kuda dan langsung menyerang Dewa Thor dengan kuat. Bentrokan pun akhirnya terjadi. Dewa Thor yang menahan serangan pertama dari Lubu pun terpental jauh sampai ke belakang. Melihat hal itu, semua penonton di arena Valhalla terkejut, di mana Lubu dapat bertarung dengan seimbang dengan Dewa Thor. Dan kemudian tanpa berlama-lama Lubu langsung menghantam kembali Dewa Thor. Namun Dewa Thor menahan serangan Lubu dengan palu besarnya yang membuat Lubu juga terpental. Lubu dan Dewa Thor adalah para pria yang lahir dan dibesarkan di negeri yang berbeda. Mereka berlatar belakang dewa dan manusia. Tentu perbedaan yang sangat-sangat jauh. Dengan perbedaan yang mereka miliki, mereka terlihat memiliki satu kesamaan, yakni mereka berdua memiliki kekuatan alami yang sangat besar dalam diri mereka masing-masing. Mereka sama-sama dapat menaklukkan musuh hanya dengan 1 kali hantaman. Bahkan dari banyaknya medan perang yang mereka ikuti dan dari banyaknya musuh yang mereka kalahkan selama ini, baru kali ini mereka melakukan pertempuran dengan musuh yang memiliki kekuatan sepadan dan mereka mampu menahan serangan satu sama lain. Begitu pula dengan Dewa Zeus yang mengatakan, lumayan juga bagi manusia rendahan. Tapi kurasa manusia menjadi sombong karena merasa setara dengan dewa. Bukannya dewa yang menyepelekan manusia ya, hahaha. Kemudian Zeus mengatakan, manusia tidak menyadari kekuatan penuh power sebenarnya dari Dewa Thor. Terlihat sengatan petir di tangan Dewa Thor yang kemudian Dewa Thor memasang kuda-kudanya. Sengatan petir memenuhi kedua tangan Dewa Thor. Lalu ia mengangkat palu besarnya dan mengeluarkan semua tenaganya. Hingga tubuhnya terbawa oleh palu ketarik ke arah belakang seperti kehilangan keseimbangan. Semua orang mengira dia akan jatuh. Namun rupanya dia sedang mengeluarkan jurus palu Thor yang selama ini dipergunakan untuk melawan musuh yang bukan manusia biasa. Lalu kita akan beralih ke flashback pada saat zaman kuno di negeri para dewa, yaitu Asgard. Di sana ada sebuah tembok besar yang melindunginya dari berbagai invasi para raksasa yang bernama Jotunheimer. Suatu hari terlihat para malaikat pelindung sedang merasa bosan dengan tugas mereka yang cuma berjaga tanpa adanya serangan dari musuh. Salah satu malaikat mengatakan pada kapten bahwa dia menjadi malaikat pelindung agar bisa mengalahkan raksasa. Namun kenyataannya dia hanya diam dan menjaga seharian karena tidak adanya serangan. Dan tempat itu terlihat begitu damai. Mendengar itu, kapten pun marah dengan mengatakan, kalian bodoh. Tugas sebagai malaikat pelindung adalah untuk melindungi kedamaian. Kalau tidak mempunyai pengalaman dalam pertempuran, tetapi mengapa kau bersikap sombong? Prajurit pun menjawab, aku akan bekerja sungguh-sungguh ketika ada pertempuran sungguhan. Tiba-tiba terjadi sebuah goncangan yang melanda negeri para dewa. Rupanya sesuai dengan kesombongan prajurit yang menginginkan peperangan. Akhirnya musuh menyerang saat itu juga. Namun tiba-tiba raksasa es meningkatkan kemampuannya dengan cara datang secara mendadak. Ada 66 raksasa yang menyerang Asgard, di mana pasukan pelindung belum pernah melihat kejadian seperti ini sebelumnya. Para raksasa menaiki tebing untuk melakukan penyerangan, dan para malaikat pelindung menyerang balik raksasa dan berusaha untuk melindungi negeri para dewa. Sementara para dewa yang berada di dalam dinding mulai cemas melihat serangan dari para raksasa. Mereka berpikir, dapatkah dinding dan gerbang menahan serangan para raksasa? Mereka semua panik, namun mereka berharap malaikat pelindung akan melawan raksasa dan semua akan baik-baik saja. Kemudian terlihat perjuangan para malaikat pelindung melawan para raksasa yang besar dengan menggunakan senjata pedang dan panah. Para malaikat pelindung menghadang para raksasa, namun jumlah raksasa yang banyak, akhirnya para malaikat pelindung mulai kewalahan.
Tak lama, datanglah raksasa yang sangat besar mendobrak tembok, dan tembok pun meruntuh, dan para dewa pun mulai panik. Semua dewa berlarian untuk menyelamatkan diri masing-masing dari serangan raksasa. Kini para raksasa tiba di dinding kastil. Di sana terlihat Dewa Forseti atau Dewa Perdamaian berpikir, semua sudah berakhir dan kiamat akan segera tiba. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki Dewa Thor yang sedang mendekat ke arah gerbang. Dewa Thor membuka gerbang kastil, kemudian melancarkan sebuah serangan. Dewa Thor mampu menghancurkan para raksasa dengan sangat mudah. Karena sangat mudahnya, Dewa Thor sampai merasa bosan melawan para raksasa. Seperti biasa, Dewa Thor mengeluarkan jurus melayangkan tubuh ke belakang sambil memegang palu besarnya. Lalu ia melontarkan serangan yang seketika menghancurkan para raksasa hanya dengan sekali hantaman. Dewa Thor berhasil mengalahkan 66 raksasa seorang diri. Jadi begitulah kekuatan Dewa Thor. Lalu kembali pada pertarungan Ragnarok. Terlihat Dewa Thor sedang mengeluarkan jurus andalan dengan palu yang terkenal dengan sebutan Mjolnir. Kilat petir mulai keluar dari palunya. Semua yang melihat hal itu mulai tercengang, termasuk dengan Gold dan Valkyrie Brunhilde. Waktu bermain sudah habis, ucap Dewa Zeus. Petir Dewa Perang palu Thor dengan kekuatan maksimal menyelimuti arena dan siap untuk menghadang musuh. Serangan palu Thor mendekat ke arah Lubu. Semua dewa memuji kekuatan Dewa Thor. Begitu juga dengan Gold yang terlihat frustasi melihat begitu hebatnya kekuatan dewa. Sungguh tidak sebanding dengan kekuatan manusia. Gold terlihat pasrah menerima kekalahan manusia. Namun Brunhilde meminta Gold untuk tenang dan memperhatikan baik-baik. Lihatlah momen sejarah, para dewa dan manusia berubah. Lubu menahan palu Dewa Thor dan berhasil menyayat dada Dewa Thor dengan tombaknya. Seketika manusia langsung bersorak melihat kekuatan Lubu. Para dewa tercengang melihat kekuatan Lubu yang dapat melukai dewa. Melihat tubuhnya terluka, Dewa Thor tidak menyerah. Ia terlihat bertekad mengalahkan Lubu, si manusia terkuat di dunia. Kita akan beralih kembali ke flashback cuy. Menurut catatan 3 kerajaan, dahulu kala di padang rumput Mongolia, terlihat sosok Lubu kecil dengan berlumuran darah. Lubu berasal dari wilayah Jiuyuan, distrik Wuyuan, yang kini dikenal sebagai daerah otonomi Mongolia Dalam. Saat itu ia berlumuran darah karena baru saja mengalahkan seekor hewan buas yang ukurannya cukup besar. Mengenai asal-usul Lubu sendiri tidak ada yang dapat memastikan kebenarannya. Satu hal yang pasti dalam kehidupan Lubu ialah sejak kecil ia selalu berkelana untuk mencari yang terkuat. Dalam perjalanannya mencari hal yang lebih kuat daripada dirinya, sejak kecil ia melintasi berbagai daerah hingga sampai melintasi benua Eurasia yang sangat luas. Sampai dirinya gede di jalan. Suatu ketika perjalanannya dihadang oleh seekor beruang besar. Dan tanpa basa-basi, Lubu langsung melompat dari kudanya, bukan untuk lari ya coy, melainkan untuk memegang kepala beruang lalu memutarnya hingga beruang koit. Hanya sekali sentakan dari Lubu. Hal itu salah satu bukti bahwa Lubu selalu menghabisi semua yang menghadangnya. Lalu Lubu melanjutkan perjalanannya untuk terus mencari lawan terkuat, hingga namanya menjadi terkenal di seluruh penjuru Tiongkok. Bahkan saat peperangan terjadi, Lubu mampu mengalahkan semuanya hanya dengan seorang diri. Semua yang menghalangi jalan Lubu pada akhirnya terkalahkan. Beralih kembali ke pertarungan. Dengan segala kebosanan yang dialami dalam hidupnya karena menjadi manusia terkuat di dunia, akhirnya pada pertarungan kali ini Lubu merasa bahagia karena Lubu mendapat musuh yang sepadan dengan kekuatannya. Sementara Dewa Zeus mulai menyadari ada yang tidak beres. Hermes menanyakan, "Apa ada yang mengganggumu?" Kemudian Dewa Zeus berkata, "Ini cukup tidak terduga." Lalu Hermes berteriak, "Maksudmu bagaimana manusia bisa setara dengan dewa?" "Woi cok, jangan berteriak di telingaku, pendengaranku belum terganggu," ucap Zeus. Zeus juga menemukan keanehan lain, yakni saat menghadapi Mjolnir milik Thor, bahwasanya semua senjata manusia akan tentu hancur. Akan tetapi senjata Lubu sama sekali tidak hancur, justru malah dapat menangkis senjata Dewa Thor. Brunhilde melihat ke arah pertarungan. Tangannya menutup wajahnya sambil mengatakan, "Ini saatnya berpesta dan cerita bersambung."
Kira-kira kelicikan apa yang telah dilakukan oleh Brunhilde hingga membuat manusia dapat setara dengan dewa? Logikanya mana mungkin manusia dapat setara dengan dewa jika tidak ada campur tangan dari dewa itu sendiri. Serta pertarungannya semakin membabi buta dan semakin membakar jiwa baku hantam kita semua. Saya meminta dukungan kepada kalian untuk channel ini dengan cara mengklik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah menonton dan saya undur diri and see you on the next video.